Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Setelah proses pemilihan pimpinan DPR yang terbilang mulus, kini legislator Senayan disibukkan dengan proses pembagian alat kelengkapan Dewan. Meski Undang-Undang MD3 terbaru menentukan pimpinan AKD dalam satu paket berdasarkan usulan fraksi dan sistem musyawarah mufakat, namun Ketua DPR Puan Maharani disebut membuka forum lobby untuk mengakomodasi semua fraksi, khususnya bagi parpol yang tidak masuk 5 besar. Lalu mampukah DPR membagi jabatan alat kelengkapan Dewan secara proporsional? Atau justru mengulangi 5 tahun sebelumnya saat semua AKD diboyong habis parpol oposisi? Kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah sudah datang bersama saya Saan Mustafa, Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR. Dan kami juga masih menantikan kehadiran. Sudah bergabung bersama kami juga yaitu... Silakan bergabung. Sekretaris Fraksi P3 Amir Uskara, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mas Amir dan juga Kang Saan, selamat malam. Kami sudah memperoleh informasi bahwa dari 17 kursi ketua di alat kelengkapan Dewan, ada 11 komisi dan juga 6 badan. Pembagiannya adalah 4 kursi ketua untuk PD Perjuangan, kemudian Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat masing-masing dapat 2 kursi ketua, dan sisanya ada PAN, PKS, P3 masing-masing dapat 1 kursi ketua. Benarkah demikian, Kang Saan? Ya, kalau kita menggunakan sistem semangat proporsional ya, dan juga menggunakan konversi dari jumlah anggota ke pimpinan dengan Sanlek, memang seperti itu komposisinya. Metodenya yang digugakan Sanlak? Sanlak. Oke. Jadi metodenya Sanlak, kalau memang metodenya Sanlak, itu ya kita komposisinya seperti itu. Jadi PDIP 4 pimpinan di AKD, terus Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat masing-masing 2, PKS, PAN, dan P3 masing-masing 1. Tapi yang terjadi saat ini seperti apa? Nah, karena kita ingin ada semangat kebersamaan dan kita tidak mau nanti katanya ada terulang 5 tahun yang lalu. Kemarin ketika kita rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, dengan semua pimpinan fraksi, itu kita tunda dulu untuk memberikan kesempatan kepada seluruh fraksi dan pimpinan partai untuk melakukan musyawarah mufakat terkait dengan komposisi pembagian pimpinan di AKD. Apakah kalau sesuai dengan metode Sanlak ini tidak cukup proporsional? Kalau menurut saya dengan metode Sanlak, menurut saya ini terasa cukup adil dan proporsional. Jadi kalau memang ini bisa kita sepakati sebenarnya tidak ada masalah. Dan ternyata belum semuanya menyepakati ini. Padahal kalau secara hitung-hitungan metode Sanlak harusnya seperti itu. Karena kemarin belum dibuka. Terkait dengan soal ini, di rapat kemarin belum dibuka, belum dibicarakan. Tapi secara aturan mainnya, panduannya sudah diberikan. Oke, kalau Nasdem inginnya seperti apa, Kang Saan? Apa kita ikuti saja metode ini? Kalau Nasdem inginnya kita ikutin saja metode Sanlak ini. Itu terasa proporsional? Terasa proporsional dan adil. Oke, bagaimana dengan P3, Mas Amir? Ya, saya kira apa yang menjadi acuannya kemarin dan ditawarkan oleh pimpinan cukup bagus. Kita ingin sebagai, sekalipun kita sebagai pemenang, koalisi pemenang pemilu kemarin, pemenang Pilpres juga, dengan porsi 349 kursi, berarti ada sekitar 60%. 60,6%. Artinya kalau kita masuk ke tatip, sebenarnya tatip pada pasal 57 tentang pembagian pemilihan pimpinan komisi, di situ ditetapkan bahwa ini adalah sistem paket. Artinya kalau kita mau seperti tahun periode kemarin, di mana koalisi pemenang ini ingin mengambil habis seluruh AKD, bisa saja. Tapi seperti yang disampaikan tadi Pak San, kita ingin mengakomodir teman-teman. Kita ingin pemerintahan ke depan ini, kita terutama tentu DPR dalam mengawal pemerintahan itu bisa betul-betul punya komitmen kebersamaan dalam membangun bangsa ini, sehingga kita ingin mengakomodir teman-teman yang kemarin sekalipun kita beda pilihan dalam Pilpres maupun dalam pileg kemarin, tapi kita ingin tetap mengakomodir mereka dengan catatan tentu proporsional yang dimaksud Pak Saan tadi, ya proporsional yang mengatakan bahwa mungkin secara Sanlek ya betul sekian dapat pimpinan, ketua dan wakil ketua di masing-masing AKD, tapi tentu kita juga ingin proporsionalnya itu teman-teman yang kita rangkul bersama ini juga bisa memahami. Artinya memahami ya jangan juga memilih-milih gitu. Nah, jadi proporsionalnya di sini tuh seperti apa, Mas Amir? Kalau proporsional dalam arti jumlah. Dalam arti jumlah. Tapi untuk memilih misalnya mau di komisi berapa, mau di AKD apa, saya kira ya kita harus saling memahami. Enggak, kalau misalnya koalisi kami bersama Pak Saan misalnya mau ambil habis bisa saja.
Iya, Sama kalau ketika kami berdasarkan dikalahkan waktu betul itu. karena kalau berdasarkan Undang-Undang MP3 kan sistem paket. Kalau dan paket pemilihan. kan berarti sudah ada 5 partai, 5 koalisi partai dengan pendukung posisi pemerintah, 60%, semuanya dapat bisa ngambil seharusnya. semua kalau kita mau. Tetapi kalau Sanglak ini berarti P3 hanya dapat 1 kursi ketua. 1 ketua dan 2 wakil ketua. Ya. Itu kalau masuk di situ. Tapi proporsional kita masuk di sini bukan berarti bagi-bagi habis. Bisa saja misalnya dalam lobby-lobby yang kita lakukan, ya karena sebagai pemenang tentu kita ingin lebih dalam artian bukan berarti mengambil jatah, tapi mengatur supaya yang kita mau ya ini loh. Oke. Nanti kalau misalnya Anda juga mau silahkan, tapi kami dulu yang memilih karena kami pemenangnya gitu. Kalau tadi dari Nasdem mengatakan 2 kursi ketua sesuai dengan metode Sanglak Ya. cukup proporsional bagi Nasdem. Kalau P3 sesuai dengan metode Sanglak berarti hanya mendapatkan 1 kursi ketua. 1 kursi ketua. Apakah itu cukup proporsional buat P3? Kalau kita cerita proporsional, oke, saya kira benar. Tapi kalau kita cerita terkait dengan koalisi yang kami bangun dan kami tentu tertatih-tatih kemarin menghadapi teman-teman yang kemarin berseberangan. Sekarang setelah kita masuk, kita ingin merangkul. Tapi merangkul ini bukan berarti memberikan apa yang diinginkan gitu loh. Tapi kita ingin proporsionalnya itu ya kita sama-sama mengerti. Ada ya the winners, ada yang memang kalah gitu. Jadi sekarang posisi terakhir dari lobby-lobby fraksi ini seperti apa, Kang Saan? Ini masih berlangsung ya, masih berlangsung. Kan gini, ada semangat tadi supaya di DPR ini kita kan ingin mengembalikan citra dan kepercayaan DPR di mata publik ya. Nah, salah satu upaya untuk mengembalikan citra dan kepercayaan DPR di mata publik itu bagaimana DPR itu meredam soal kegaduhan terkait dengan soal yang namanya pembagian pimpinan di AKD. Itu satu hal. Yang kedua, kita juga ingin cepat bekerja. Banyak PR, banyak pekerjaan dari DPR sebelumnya terkait dengan isu-isu yang belum selesai. Misalnya soal carry over undang-undang RUU yang seharusnya sudah disahkan di penghujung masa DPR sebelumnya, tapi ini kan tertunda karena ada reaksi dari publik yang begitu masif dan tentu kita ini juga harus selesaikan. Nah, nggak mungkin kita bisa selesaikan dengan baik, memulihkan kepercayaan, citra dan juga bekerja secara maksimal jauh lebih awal kalau misalnya kita disibukkan dengan urusan hal-hal Dari awal proses AKD saja sudah ribut-ribut karena kita nggak mau semangat. Jadi sekarang sebetulnya ribut-ribut atau gimana sih? Nggak, Mas udah Amir? nggak ada. Saya kira nggak ada ribut-ribut lagi. Nggak ada ribut-ribut Nggak ada lagi. ribut-ribut Tapi lagi. untuk angka-angkanya sudah disetujui belum? Siapa dapat berapa kursi, kemudian komisi apa, badan apa? Boleh kita belum bahas itu. lebih lanjut ya. Kita harus sebentar sudah kita. sejenak terlebih dahulu. Prantok akan kembali sesaat lagi. Memang mengambil komisi yang konsentrasi langsung bersentuhan dengan rakyat. Nah, tapi kan ada beberapa komisi karena Gerindra itu cuma dapatnya 2 pimpinan. Nah, sehingga kita masih hitung dan dikonsultasikan dengan Pak Prabowo terutama kemarin sore di mana komisi yang akan diambil atau AKD yang akan diambil. Tapi Gerindra tidak. Baik, kami lanjutkan kembali pemirsa. Tadi Mas Amir, Anda sudah memberikan clue sepertinya. Oke, setuju dengan metode Sanglak tadi yang akhirnya membagi PD Perjuangan dapat 4, kemudian yang lain-lain ada dapat 2, kemudian PAN, PKS dan P3 dapat 1 kursi. Tetapi untuk partai mana dapat komisi apa, kemudian ketua di badan apa, itu bagaimana mekanismenya? Nah tentu ini juga perlu ada pemahaman di antara teman-teman bahwa yang namanya pemenang memang kalau kita mau jujur, kalau kita mau ikuti aturan yang ada di Tatip, pasal 57 misalnya, kita bisa aja sikat habis semua. Cuma kan kita, saya dengan Pak Saan, serta beberapa teman-teman yang ada di koalisi pemerintah ini, udah sepakat kita ingin mengakomodir semua. Bahkan Mbak Puan kemarin sudah mengeluarkan catatan untuk membagi secara sunlight dan kalau itu dibagi tentu porsinya sangat proporsional, proporsional pas gitu loh. Nah kalau Angkanya misalnya sudah pas, tapi angkanya sudah siapa pas. Nah, dapat sekarang komisi mana, siapa dapat ketua badan siapa apa? dapat siapa, tentu kita perlu pemahaman dari teman-teman. Kami ini pemenang loh. Kami kalau mau ya ikut mau jahat-jahat bisa aja ngambil semua. Tapi kita kan ingin ada kebersamaan di DPR. Kita tidak ingin berdebat hanya persoalan-persoalan internal. Oke. Kita ingin berbuat ke depan untuk yang lebih baik lagi untuk bangsa. Nah sekarang kita mau bagi habis tapi tolong kasih dulu kesempatan teman-teman untuk memilih. Baru ya gantian seperti Artinya biarkan koalisi pemerintah sebagai pemenang itu bisa memilih mereka maunya di komisi mana dulu. Baru sisanya diberikan kepada adilnya oposisi. Seperti itu. Adilnya seperti itu. Oh, menurut P3 adilnya seperti itu Adilnya ya. seperti itu. Kalau sampai sekarang belum ada keputusan bagaimana itu pembagian komisinya. Sebenarnya kita kemarin diberikan kesempatan untuk lobby-lobby dengan teman-teman, dengan pimpinan fraksi maupun dengan pimpinan partai karena kita ingin ketika ada rapat bamus atau rapat pengganti bamus kemudian
1-2 hari ini atau mungkin minggu depan kita masuk dengan formasi yang sudah oke. Sehingga kita sudah bisa langsung kerja. Kalau sudah terbentuk semua AKD kan DPR langsung bisa kerja. Oke, jadi sekarang posisinya masih lobby-lobby untuk Masih mendapatkan siapa dapat komisi apa begitu. Kang Saan, kalau Nasdem pandangannya seperti apa untuk pembagian komisi ini? Mekanismenya seperti apa? Apakah setuju dengan P3 harus partai yang pemenang koalisi pemerintah itu bisa memilih terlebih dahulu maunya komisi berapa? Ya kalau kita memang bicara soal apa tadi siapa yang diberi kesempatan lebih dulu memilih dan kita juga sudah apa istilahnya tidak menggunakan sepenuhnya undang-undang MD3 yang Padahal tadi bisa masih saja paket kalau itu mau bisa sapu saja habis itu bisa ya, dari bisa koalisi saja kalau pemerintah. dengan sistem paket itu kan bisa diambil semua oleh koalisi pemerintah. Tapi kan semangatnya bukan di situ. Nah, maka apa yang disampaikan tadi oleh Mas Amir, misalnya beri kesempatan dulu apa teman-teman koalisi pemerintah untuk menentukan di komisi mana aja. Itu kan keinginan yang tentu harus disampaikan dengan teman-teman dari praksi yang lain. Kalau mengikuti metode yang sama Sanleg, memilih itu berdasarkan urutan. Jadi urutan itu misalnya yang memilih pertama itu PDIP. Nah, Nasdem itu diberi kesempatan untuk memilih yang keempat dan ke-13. Keempat dan ke-13. Nah, P3 itu dapat kesempatan ke-15. Nah, tentu ketika ke-15 komisi itu cuma 11. Sudah habis kan gitu kan. Nah, mungkin kan tinggal di badan. Nah, kalau memang metode menggunakan Sanleg murni. Tapi itu tadi kita memberikan pimpinan DPR memberikan kesempatan kepada praksi dan pimpinan partai untuk menggunakan waktu ini untuk melakukan tadi musyawarah mufakat. Apakah usulan dari koalisi kalau disepakati misalnya ditawarkan ke teman-teman yang lain disepakati memilih duluan komisi dan alat kelengkapannya pimpinan, menurut saya itu jauh lebih baik. Tapi kalaupun enggak tercapai ya kita menggunakan tadi proporsional dengan menggunakan metode Sanleg, tentu urutan memilihnya juga berdasarkan metode itu tadi. Tapi ini akan tidak mengenakan buat P3 ini kalau memilih yang terakhir karena perolehan suara kursinya paling kecil. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini pemirsa. Prime Talk akan kembali usai jeda. Baik, kami lanjutkan kembali perbincangan di segmen terakhir. Mas Amir, sepertinya P3 di sini cukup berkepentingan ya. Kalau berdasarkan metode Sanglak, mekanismenya adalah P3 ini terakhir bisa memilih komisi mana yang P3 mau. Tetapi sekali lagi, apakah itu yang dikehendaki atau cara lain lagi, kompromi yang lain lagi yang dikehendaki? Artinya kalau kita mau kembali ke posisi yang diinginkan oleh teman-teman di koalisi ini kan sebenarnya sudah sangat bijak. Artinya dengan mengakomodir teman-teman yang berada di koalisi non pemerintah kemarin, saya kira itu sudah kebijakan yang sudah sangat tinggi, saya bilang sudah sangat bijak. Sehingga untuk posisi-posisi itu memang akan lebih bijak lagi kalau seperti Pak Saan tadi sampaikan bahwa ya kita dulu yang memilih gitu loh. Baru kita serahkan kepada teman-teman. Artinya formasi itu oke. Misalnya untuk Gerindra dapat 2 pimpinan ketua di AKD, kemudian dapat 8 atau 9 di wakil. Itu silakan. Tapi formasi itu bisa diambil setelah kami yang ada di koalisi pemerintah ini selesai memilih. Saya kira itu yang bijak. P3 maunya komisi berapa sih, Mas Amir? Wah, kalau disuruh memilih pasti kita mau pilih komisi-komisi yang memang langsung bersentuhan. Cuma kan kami juga menyadari, tidak mungkin kami minta komisi 1, tidak mungkin minta komisi 3, karena pasti itu menjadi rebutan. Tidak mungkin minta misalnya ketua banggar, tapi kalau misalnya wakil boleh lah gitu. Oke, tetapi sudah ada sebetulnya ya di kepala itu kira-kira yang realistisnya komisi berapa? Terus jujur kalau misalnya kita di P3 sebenarnya ingin dapat, kalau dikasih malah mau jadi ketua di komisi 2, tapi itu nggak mungkin. Saya kira sesuatu nggak mungkin, dan saya kira Pak Saan juga paham itu. Makanya ada beberapa posisi yang kami ingin rebut untuk bisa mengambil untuk kepentingan ya membangun kemitraan di DPR sekaligus untuk kepentingan partai kami ke depan. Menarik ya, komisi ada yang sudah pasti tidak mungkin. Sebetulnya benar gak sih Kang ada istilah komisi basah dan komisi kering, komisi air mata dan komisi mata air, itu benar gak sih? Ya, kalau kita sebenarnya ingin berpikir bahwa di DPR itu adalah untuk membangun sebuah sistem politik yang baik,
mengeluarkan kebijakan-kebijakan bersama pemerintah untuk kebaikan dan kebajikan ya masyarakat, sebenarnya semua komisi itu menjadi penting. Jadi tidak ada istilahnya pembedaan seperti ungkapan di luar ya, ada komisi basah, komisi kering, komisi air mata. Tapi memang betul-betul ada komisi yang jadi rebutan. Jadi kan? ada komisi yang berebutan karena semua istilahnya strategis tadi. Komisi yang terkait dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Komisi yang memang bisa menunjukkan bahwa partai ini punya komitmen yang tinggi terhadap masyarakat. Buktinya misalnya kebijakan-kebijakan di DPR komisinya populis. Oke. Jadi dan ujung-ujungnya bisa menaikkan elektabilitas. Ada komisi-komisi yang memang populis misalnya kan di masyarakat. Tapi ada yang komisi memang tidak populis, jauh dari hinggar-bingar. Sedikit terakhir Kang Saan, berarti ini penentuannya tergantung sekali lagi lobby-lobby fraksi apakah bisa meyakinkan dari partai oposisi supaya bisa dalam koalisi pemerintah ini memilih duluan komisi yang mana? Ya itu satu. Jadi lobby-lobby, kalau misalnya tadi usulan Mas Amir, kita misalnya koalisi pemerintah duluan memilih komisi atau alangkap kelengkapan yang lain, baru setelah itu dari partai fraksi teman-teman yang lain. Targetnya kapan ini akan selesai? Ya kita sebenarnya di bulan Oktober ini harusnya sudah selesai. Sebelum atau setelah pelantikan? Kalau kan sebenarnya gini, terkait dengan komisi juga karena nanti kan ada mitra kerja pemerintah. Ini kan sangat tergantung kepada nomenklatur yang akan dibangun oleh Pak Jokowi pasca pelantikan. Oke, kita akan lihat bagaimana nanti perkembangannya. Terima kasih Kang Saan dan juga Mas Amir. Mudah-mudahan sekali lagi karena semangatnya ini adalah supaya DPR tidak gaduh sehingga bisa bekerja lebih produktif. Mudah-mudahan itu yang terjadi dalam lobby-lobby untuk alat kelengkapan Dewan. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Prime Talk.